Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Christian Koben. Assalamualaikum anak cerdas. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Nah, di semester 2 ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6. Cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang duduk di kelas 4, kita belajar bersama-sama. Adik-adik, apakah kalian mempunyai cita-cita? Lalu, apa cita-cita kalian? Nah, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita belajar tentang cita-citaku. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pekerjaan apa ya yang ada dalam gambar tersebut? Nah, mungkin ada yang bercita-cita menjadi seperti ini. Nah, ini adalah seorang guru. Aku seorang guru, lalu tugas seorang guru itu kira-kira apa ya adik-adik? Nah, bagi kalian yang ingin menjadi seorang guru, kegiatan utamanya sehari-hari itu adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna, serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Kak Kris dulu waktu kecil mempunyai cita-cita menjadi seorang guru. Nah, sekarang cita-cita kalian apa nih adik-adik? Lalu gambar yang kedua, kira-kira ini seorang apa ya cita-citanya? Ya, ini disebut dengan arsitek ya adik-adik. Aku seorang arsitek. Arsitek ini kegiatan utamanya apa nih? Ya, kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain sebuah bangunan. Menjadi arsitek ini merancang bangunan. Sebelum dibangun ya adik-adik, dia akan menggambar rancangannya dan mendesain bangunannya. Nah, gambar berikutnya kira-kira apa ya ini ya? Ya, ini adalah dokter hewan. Dokter hewan ini tugas utamanya atau kegiatan utamanya adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sedang sakit. Siapa yang ingin menjadi dokter hewan adik-adik? Ya, yang berikutnya kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ini adalah seorang pelukis. Siapa yang ingin menjadi pelukis adik-adik? Apa sih kegiatan utama dari pelukis ini? Kegiatan utamanya adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Bisa juga mengadakan pameran dari hasil lukisannya ya adik-adik. Lalu contoh berikutnya di sini ada gambar ya. Coba tebak di sini gambar apa nih adik-adik? Ya, betul ini adalah gambar pilot. Ya, pilot ini kegiatan utamanya adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Itu tadi beberapa cita-cita yang mungkin kalian perlu ketahui adik-adik. Apa sih ya kegiatan dari masing-masing pekerjaan atau cita-cita tersebut? Nah, bagaimana dengan kalian semua? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak, itulah yang namanya cita-cita. Coba adik-adik ya, bisa tuliskan tentang cita-cita kalian, kegiatan utamanya dan keahliannya yang harus dimiliki berhubungan dengan cita-citamu itu.
Contohnya, kalau guru harus bisa mengajar, harus mengerti pembelajaran dan lain sebagainya. Kalian bisa tuliskan ya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Coba dengarkan. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut, ya. Tulisan ini disebut dengan puisi yang berjudul Cita-Citaku. Ya, dengarkan ya, Kak Kris akan membacakan puisi tersebut. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Itu tadi puisi yang berjudul Cita-Citaku, ya. Teks berjudul Cita-Citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Apa itu puisi? Ya. Dan apa saja ciri-cirinya? Yuk kita pelajari adik-adik. Ya, perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya bersama Kak Kris ya. Nah, di sini ada teks puisi ya. Yang tadi itu yang berjudul Cita-Citaku. Nah, apakah adik-adik menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, ada 8 baris. Setiap barisnya itu tersusun dari kumpulan kata-kata. Nah, berarti pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Lalu, pertanyaan berikutnya ya, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut itu terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris ini terkumpul menjadi beberapa bagian ya adik-adik, yaitu terdiri dari 2 bagian yang masing-masingnya memiliki 4 baris. Setiap baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian ini disebut dengan bait ya. Jadi satu bait ini terdiri dari 4 baris. Lalu pertanyaan berikutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap barisnya. Ingat adik-adik, bunyi vokal itu ya adalah A, I, U, E, dan O. Nah, itulah huruf vokal ya adik-adik. Nah, di sini baris yang pertama itu huruf vokal terakhirnya adalah huruf apa? Ya, betul, ada huruf A ya, yaitu terakhirnya ada depan, berarti yang itunya adalah huruf A ya. Kemudian bentuk baris kedua ya, kata terakhirnya guru, berarti huruf vokal yang terakhirnya adalah U ya, bisa dilihat. Nah, di situ terdebit dari A, U, A, U ya, dan berikutnya juga seperti itu polanya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya? Jika kita menemukan bunyi terakhirnya itu berselang-seling dari A, U ya. Lalu tunjukkan keteraturan itu. Nah, keteraturan itu pada bait pertama
Akhir kata setiap baris itu terdiri dari huruf hidup, yaitu A, U, A, U. Begitu pula dengan bait yang kedua, yaitu A, U, A, U. Ya, adik-adik. Dari bacaan ini atau puisi ini ya, penulisan puisi itu dituangkan dalam bentuk bait ya, terdiri dari beberapa bais ya. Setiap baris ya terdiri dari 4 baris ya. Lalu puisi mempunyai rima ya yang diakhiri dengan A B A B. Nah, tadi kan yang depannya itu ya guru ya, terus ada depannya itu juga ada depan dan ilmu ya, itu diumpamakan menjadi AB AB, jadi berulang terus ya, bisa dilihat di teks puisi Cita-Citaku. Puisi itu terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris ya, baris puisi. Lalu baris-baris puisi itu ya, di sini ada contohnya, yaitu lihat di baris pertama ya. Ini adalah namanya baris ya. Anganku melayang ke masa depan, itu adalah baris yang kedua. Kemudian aku ingin menjadi seorang guru adalah baris berapa? Ya, baris kedua. Nah, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi adik-adik. Ya, satu bait ini terdiri dari 4 baris ya. Nah, jadi yang 4 baris itu dinamakan bait. Nah, di sini kakak mempunyai tugas ya. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Nah, di sini Kak Kris punya kalimat puisi yang acak-acak ya. Coba di sini ya ada, ku ingin membalas jasamu, guru selalu membimbingku, sungguh berjasa guruku, guru mengajakku untuk maju ya adik-adik. Nah, coba disusun. Nah, kakak mempunyai contohnya ya. Yang pertama itu guru selalu membimbingku. Ya, dan baris yang kedua adalah guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku, dan yang terakhir adalah ku ingin membalas jasamu. Ini jika disusun menjadi puisi yang baik dan benar, adik-adik. Nah, di sini ada suatu percakapan yaitu antara Lani dan Udin. Nah, di sini kata Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Nah, lalu Udin menjawab, menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Ya, betul juga ya. Di sini puisi terdiri tentang cita-citaku. Nah, benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Ya. Kemudian di sini aku senang ya, kata Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin sesuatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan ya. Nah, kemudian Udin, wow, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku akan membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, ya jangan begitu ya. Saya sudah belajar tentang hewan ya. Oke, baiklah Lani. Nah, apakah adik-adik memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Udin itu memelihara kucing ya, kelinci dan ayam ya. Apa saja hewan peliharaanmu? Lalu bagaimana cara adik-adik memeliharanya? Nah, tentunya kalian memelihara hewan harus dengan baik ya adik-adik. Harus diberi makan, diberi minum ya, dan lain sebagainya ya. Amatilah hewan peliharaanmu di sekitarmu, apakah hewan peliharaan itu mempunyai anak. Nah, kalau di sini ada gambar ya, gambar kucing ya dan anaknya, terus
ada juga gambar kelinci, itu juga dengan anaknya sedang bermain. Terus ada juga itu gambar ayam beserta anaknya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak, ya, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Jadi, ketika mereka dilahirkan, biasanya tidak langsung besar adik-adik ya. Mereka melalui tahapan dalam pertumbuhan ya. Nah, berarti di sini ya, semua makhluk itu mengalami pertumbuhan ya, pertumbuhan dan perkembangan. Terus, hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Ya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, hewan itu membentuk sebuah siklus hidup atau nama lainnya adalah daur hidup. Hewan yang mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, misalnya ayam dan kucing, pertumbuhannya dan perkembangannya pun berbeda ya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dan siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Ya, di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfis sempurna ya. Contohnya itu bisa hewan kupu-kupu. Nah, sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan metamorfosis tidak sempurna ya. Itu bisa contohnya adalah misalkan kucing ya adik-adik. Nah, sekarang susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar berikut menjadi tahapan pertumbuhan yang benar ya. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, di sini ada gambar kucing ya, pertumbuhan kucing ya anak-adik. Nah, coba urutan yang pertama yang mana? Ya, betul ya, yang tengah itu adalah anak kucing. Nah, terus yang kedua itu yang sebelah kanannya ya. Nah, untuk yang ketiga ya, betul sekali. Hebat sekali adik-adik, pintar ya. Nah, di sini ada siklus hidup tanpa metamorfosis ya. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup hewan kucing, zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina ya. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi ya. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot adik-adik. Nah, kemudian susun lagi ya tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar berikut menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Coba ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar hewan. Hewannya adalah hewan ayam. Coba yang pertama itu yang mana? Ya, betul sekali ya. Itu ada yang pertama adalah telur ya. Terus yang kedua iya betul sekali anak ayam ya. Kemudian ini yang nomor tiganya dan nomor empatnya adalah yang ini ya adik-adik. Nah, siklus hidup hewan ayam ya dimulai dari telur, anak ayam, terus ayam yang muda dan kemudian induk ayam. Setelah itu induk ayam ya mengeluarkan telur lagi dan terus begitu seterusnya ya. Nah, demikian tadi adik-adik adalah pembahasan kita di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku pembelajaran yang pertama.
Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya bersama Kak Kris ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.